Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah kota yang penuh sejarah. Dari sebuah pelabuhan kecil yang bernama Pelabuhan Sunda Kelapa di abad ke-14, hingga menjadi pusat perdagangan di masa kolonial Belanda dengan nama Batavia, dan terus tumbuh menjadi kota megapolitan dan modern, perkembangannya tidak lepas dari pengaruh sejarah dan budaya. Di episode kali ini, mari kita bahas sejarah kota Jakarta menggunakan pendekatan investigasi, si Abi Demen Babi, yang memiliki kepanjangan. Siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bila mana. Siapa? Siapa saja yang berperan dalam perkembangan Jakarta? Sejarah perkembangan Jakarta melibatkan berbagai tokoh dan peran penting dari berbagai masa. Berikut adalah ringkasan singkat tentang siapa saja yang berperan dalam perkembangan Jakarta. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara abad ke-4. Wilayah Jakarta dikenal sebagai Sunda Kelapa, pelabuhan strategis milik Kerajaan Sunda. Raja-raja Sunda memanfaatkan pelabuhan ini untuk perdagangan dengan pedagang asing seperti India, Tiongkok, dan Arab. Catatan sejarah paling awal yang ditemukan di Jakarta adalah Prasasti Tugu, ditemukan di Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Yang mana hal ini merupakan bukti sejarah adanya peradaban kuno di wilayah Jakarta. Fatahillah, juga dikenal sebagai Faletehan, adalah seorang panglima Kesultanan Demak yang memiliki peran penting dalam sejarah Sunda Kelapa. Pada tahun 1527, ia memimpin pasukan untuk merebut Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis, yang saat itu menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Sunda. Portugis berencana mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai bagian dari jalur perdagangan rempah-rempah. Namun upaya ini mengancam dominasi Kesultanan Demak di wilayah pesisir utara Jawa. Fatahillah, atas perintah Sultan Trenggana dari Demak, memimpin serangan strategis untuk menggagalkan rencana Portugis tersebut. Pada 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sebagai tanda kemenangan, ia mengganti nama pelabuhan strategis itu menjadi Jayakarta. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Jakarta. VOC dan Jan Pieterszoon. Pada awal abad ke-17, Jayakarta, sekarang Jakarta, menjadi wilayah strategis yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan dagang, termasuk Kesultanan Banten, Portugis, Inggris, dan Belanda. Pada saat itu, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, perusahaan dagang Belanda yang sangat berpengaruh, melihat pentingnya Jayakarta sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia. Peran Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal VOC, memainkan peran kunci dalam upaya Belanda menguasai Jayakarta. Pada tahun 1619, Coen memimpin pasukan VOC untuk merebut kota tersebut dari kekuasaan lokal yang bersekutu dengan Inggris. Setelah merebut Jayakarta, Coen mengganti nama kota tersebut menjadi Batavia. Batavia dirancang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan VOC di Asia. Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam perkembangan Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,
Jakarta secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Soekarno memandang Jakarta sebagai simbol perjuangan dan kebangkitan bangsa, sehingga ia berusaha menjadikannya kota modern yang merefleksikan identitas nasional. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo. Apa? Apa yang membuat Jakarta penting? Sejak zaman kuno, Sunda Kelapa menjadi pelabuhan strategis untuk perdagangan rempah-rempah. Di bawah Belanda, Batavia menjadi pusat pemerintahan kolonial dan ekonomi di Asia Tenggara, hingga kini menjadi ibu kota Indonesia. Kepentingannya berakar dari sejarah panjang yang mencerminkan peran strategisnya dalam berbagai era. Berikut adalah alasan-alasan penting yang membuat Jakarta menjadi kota yang signifikan. 1. Posisi strategis dalam perdagangan internasional. Sejak zaman Kerajaan Sunda, wilayah Jakarta, yang saat itu dikenal sebagai Sunda Kelapa, merupakan pelabuhan penting. Letaknya di pantai utara Jawa menjadikannya titik perdagangan strategis yang menghubungkan pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. 2. Pusat pemerintahan sejak era kolonial. Setelah direbut VOC pada tahun 1619, Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia dan dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Kota ini menjadi markas besar kolonial yang mengontrol wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. 3. Peran dalam perjuangan kemerdekaan. Jakarta memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Perlawanan melawan penjajah. Jakarta menjadi saksi berbagai aksi perlawanan terhadap penjajahan, termasuk era pendudukan Jepang dan Belanda. 4. Penetapan sebagai ibu kota negara. Setelah Indonesia merdeka, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta menjadi tempat kedudukan presiden, parlemen, dan kementerian. 5. Pusat ekonomi nasional. Jakarta adalah pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Kota ini menjadi rumah bagi banyak perusahaan besar, bank, dan pusat perdagangan internasional. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok juga memperkuat perannya dalam perekonomian. 6. Pusat transportasi dan mobilitas. Jakarta adalah pusat transportasi utama dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok, serta sistem transportasi modern seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Hal ini menjadikan Jakarta pintu gerbang utama ke Indonesia. Di mana perkembangan kota Jakarta dimulai? Semuanya bermula di utara Jakarta, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa, yang pada abad ke-5 menjadi pusat perdagangan utama Kerajaan Sunda. Pelabuhan ini berperan sebagai gerbang interaksi ekonomi dan budaya dengan pedagang asing. Perkembangan kota kemudian meluas ke arah selatan, terutama saat pemerintahan Hindia Belanda membangun kawasan administratif di Gambir, termasuk Monas dan Istana Merdeka. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan terus bergerak ke selatan, membentuk kawasan metropolitan modern di Sudirman dan Tamrin, dengan gedung-gedung tinggi, pusat bisnis, dan infrastruktur modern. Perkembangan ini mencerminkan transformasi Jakarta dari pelabuhan kecil menjadi kota megapolitan yang menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Indonesia.
Dengan apa? Dengan apa Jakarta berkembang? 1. Kanal-kanal Batavia. Pada masa kolonial Belanda, kanal-kanal menjadi salah satu infrastruktur pertama yang mendukung perkembangan kota. Batavia, nama Jakarta saat itu, dirancang menyerupai kota Amsterdam, dengan sistem kanal yang digunakan untuk transportasi barang dan pengendalian banjir. Kanal-kanal ini mencerminkan langkah awal pembangunan kota yang terencana. 2. Gerobak tradisional dan jalur kereta api kolonial. Pada abad ke-19, transportasi darat seperti gerobak tradisional menjadi sarana utama dalam distribusi barang di Jakarta. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi, jalur kereta api mulai dibangun oleh pemerintah kolonial untuk mempercepat pengangkutan komoditas, seperti kopi dan rempah-rempah. Dari pedalaman Jawa ke pelabuhan Sunda Kelapa. Jalur kereta api pertama, yang menghubungkan Batavia dan Bogor, dibuka pada tahun 1873, memberikan dampak besar terhadap ekonomi kota. 3. Transformasi di era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan Jakarta semakin fokus pada modernisasi. Pemerintah mulai membangun jalan raya, gedung-gedung pemerintahan, dan perumahan untuk menampung urbanisasi yang meningkat. Di era Presiden Soekarno, proyek-proyek monumental seperti Monumen Nasional, Jalan Sudirman, dan Hotel Indonesia menjadi simbol kemajuan dan kemandirian bangsa. 4. Infrastruktur modern, jalan tol dan transportasi massal. Pada akhir abad ke-20, pembangunan jalan tol dan flyover menjadi fokus utama untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Jalan tol pertama, Jagorawi, dibuka pada tahun 1978 dan menjadi model bagi pengembangan tol lainnya di Jakarta. Di abad ke-21, pemerintah mengembangkan sistem transportasi massal untuk mendukung mobilitas penduduk yang terus bertambah. Proyek MRT Jakarta, yang mulai beroperasi pada 2019, menjadi tonggak penting dalam transformasi kota. Selain MRT, pembangunan LRT, busway Transjakarta, dan integrasi moda transportasi lainnya membantu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. 5. Gedung pencakar langit, simbol kota global. Perkembangan Jakarta sebagai kota global juga ditandai dengan munculnya gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman dan Tamrin. Mengapa? Mengapa Jakarta dipilih menjadi pusat kekuasaan? Di era kolonial, VOC memilih Jakarta sebagai pusat kekuasaan karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, pelabuhan Sunda Kelapa yang aktif, dan potensi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah ini juga ideal untuk membangun pertahanan dan mengontrol perdagangan di Nusantara. Dengan mendirikan Batavia pada 1619, VOC memastikan dominasi politik dan ekonominya di Asia Tenggara. Setelah kemerdekaan, Jakarta dipilih sebagai ibu kota Indonesia karena berbagai alasan strategis, historis, dan simbolis. Sebagai lokasi proklamasi kemerdekaan, Jakarta menjadi simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Letaknya yang strategis di Pulau Jawa, infrastruktur yang telah berkembang sejak masa kolonial, serta peran Jakarta sebagai pusat ekonomi dan sosial menjadikannya pilihan yang logis. Keberagaman budaya dan dinamika urban kota ini juga mencerminkan semangat kebangsaan dan pembangunan Indonesia. Bagaimana Jakarta berkembang dari masa ke masa? Dimulai dari pelabuhan kecil,
Jakarta tumbuh menjadi kota modern yang menghadapi tantangan besar seperti urbanisasi, banjir, dan kemacetan. Upaya modernisasi seperti revitalisasi kawasan kota tua dan pembangunan transportasi publik terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Bila mana Jakarta mulai menjadi kota besar? Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 saat VOC menjadikan Batavia sebagai pusat kolonial. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, Jakarta terus berkembang pesat hingga menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Indonesia.